Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan materi pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aspek kuantitatif dari sel elektrolisis. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 itu berbunyi bahwa jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Nah, secara umum untuk menghitung massa zat yang dihasilkan, kita menggunakan rumus ini ya. M sama dengan AR. AR ini adalah massa atom relatif, kemudian per N ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Nah, kemudian I ini adalah kuat arus dalam ampere. Kemudian T ini adalah waktu dalam sekon atau detik. Kemudian 96500, ya. Nah, kenapa 96500? Nah, di sini ini untuk 1 Faraday itu sama dengan 96500 kolom. Sama dengan 1 mol elektron ya. Jadi ini dihitung untuk 1 mol elektron. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu contoh soal. Pada contoh soal dikatakan bahwa pada larutan AgNO3 itu dialirkan arus listrik sebesar 1 ampere ya. Jadi di sini larutan AgNO3, kemudian arus listriknya berarti I ya. I sama dengan 5 ampere. Berlangsung selama 2 jam. Nah, 2 jam karena yang digunakan itu dalam detik, berarti ini 2 kali 60 kali 60 ya. Kemudian elektrodanya adalah grafit atau C itu adalah elektroda inert ya. Kemudian ArAg itu 108. Nah, pertanyaan yang A itu berapa gram logam perak yang dihasilkan di katoda. Jadi kita masukkan rumus di atas aja langsung ya. Jadi ini M dari Ag itu sama dengan AR dari Ag. ArAg berapa? 108. Kemudian muatan dari Ag. Nah, ini berarti kalian harus bisa menguraikan AgNO3 ya. AgNO3 ini kalau terurai dia menjadi Ag plus NO3 min. Nah, berarti muatannya kan 1, berarti ini per 1. Kemudian dikalikan dengan kuat arusnya berapa? 5, berarti ini dikali 5. Kemudian T-nya, waktunya ini 2 kali 60 kali 60 per 96.500 ya. Lanjut. Nah, ini MAG-nya sama dengan 40,29 gram. Tuh. Ini untuk yang A. Ya. Kemudian untuk yang B, nih. Yang B, jika terjadi pada keadaan standar atau STP, berapa volume gas O2 yang dihasilkan pada anoda. Nah, karena ini yang ditanyakan juga pada anoda, maka kita harus menuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, seperti sebelumnya, ini berarti kita tuliskan reaksi pada katoda, itu kan kationnya Ag, yang mengalami reduksi berarti Ag-nya ya. Jadi ini Ag plus E menjadi Ag.
Kemudian yang di anoda, lihat anionnya itu adalah NO3-. Ini merupakan sisa asam oksi. Nah, ketika anionnya sisa asam oksi, berarti yang mengalami oksidasi itu adalah airnya. Jadi kita tulis oksidasi dari air (2H2O) menjadi 4H plus O2 plus 4E. Nah, ini tinggal kita setarakan. Ini dikalikan 4 supaya elektronnya sama ya. Yang bawahnya tetap 1. Maka ini 4, ini 4. Jadi kalau kita jumlahkan 4 Ag plus 2H2O menjadi 4 Ag plus 4H plus. Nah, kemudian kita kan sudah memperoleh reaksi selnya. Nah, baru kita bandingkan molnya. Karena perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisiennya kan. Nah, jadi kita taruh dulu di sini. 4 Ag plus 2H2O menjadi 4 Ag plus 4H plus O2. Yang ditanya O2 kan? Nah, sedangkan yang diketahui di sini adalah si Ag. Tapi di sini yang kita ketahui masih dalam bentuk gram. Nah, sedangkan perbandingan koefisien itu merupakan perbandingan mol. Maka ini yang gram, ini kita rubah menjadi mol. Bagaimana merubahnya? Tinggal kita bagikan dengan AR-nya. Jadi ini kita bagi dengan 108. Ini AR Ag 108 kan? Maka ini menjadi 0,37 mol. Jadi, mol si Ag ini adalah 0,37 mol. Untuk yang koefisiennya 4 itu 0,37 mol. Berarti untuk yang O2 yang koefisiennya 1 berapa molnya? Maka kita akan membagi 0,37 ini dengan 4. Jadi mol dari O2 itu adalah 0,37 dibagi dengan 4 sama dengan 0,093 mol. Nah, kita sudah dapat molnya dari O2. Berarti karena di sini yang ditanyakan itu adalah volume pada keadaan STP. Volume STP itu sama dengan mol dikalikan dengan 22,4. Berarti di sini volume O2-nya molnya berapa? 0,093 dikalikan dengan 22,4. Ini sama dengan 2,089 liter. Ini. Ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan itu merupakan unsur berbeda elektroda ya. Misalnya yang diketahui pada katoda, kemudian yang ditanyakan itu pada anoda, maka kalian harus menuliskan reaksi utuh, reaksi elektrolisisnya. Jadi nanti akan kalian bandingkan koefisiennya. Pada pelajaran stoikiometri, kita pelajari bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Begitu ya. Oke, kita akan lanjut ke hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 di sini jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan masing-masing sel itu berbanding lurus dengan massa ekivalennya atau E-nya tadi ya. Nah, kalau misalnya secara matematis ini W1 per E1, W ini berat, kemudian E1 ini adalah massa ekivalennya, itu sama dengan W2 banding E2. Jadi ini perbandingan saja untuk yang hukum Faraday 2. Nah, kita lanjutkan ke
soal ini ya. Di sini diketahui sejumlah arus ini dialirkan kepada larutan AgNO3 dan CuSO4. Jadi kita tuliskan larutannya dulu. Dan CuSO4. Ini reaksi ionisasinya kita tuliskan. Ini Ag++ NO3- ya. Kemudian CuSO4 itu Cu2+ SO4 2-. Nah, kalau misalnya kalian menanyakan kenapa Bu bisa begini, gitu ya. CuSO4 itu kenapa Cu2+ SO4 2-, kemudian AgNO3 itu ini plus, ini min saja, enggak 2, atau yang ini juga plus. Nah, untuk mempelajari ini sudah kalian pelajari pada materi penamaan ya. Jadi kalian lihat di situ ada senyawa poliatom. Jadi kita itu kalau mengetahui poliatomnya, kita bisa menebak apa muatan pasangannya gitu ya. Ini poliatomnya ini NO3- yang berupa anion. Berarti kationnya sudah bisa kita tentukan muatannya. Karena NO3 itu muatannya selalu min, ya. NO3 itu muatannya selalu min, maka lawannya karena di sini cuma Ag saja, maka di sini plus. Sedangkan SO4 itu muatannya kan selalu 2- nih. Nah, Cu-nya ini cuma ada 1, berarti Cu-nya dia 2+. Nah, pada soal-soal sebelumnya, Ibu memeriksa bahwa kalian banyak yang belum memahami tentang reaksi ionisasi ini, ya. Jadi silahkan kalian buka kembali untuk penamaan senyawa poliatom. Di situ kalian mengetahui poliatomnya, maka nanti kalian bisa mengetahui muatannya. Oke, kita beralih ke soal ya. Nah, di sini diketahui logam perak berarti massa peraknya, perak itu Ag, ini sebanyak 21,6 gram. Kemudian yang ditanya adalah massa tembaga. Kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Rumus tadi ini adalah dibandingkan. Nih, jadi berat yang pertama dibandingkan dengan massa ekuivalennya itu sama dengan berat kedua per massa ekuivalen kedua. Oke. Karena yang ditanya ini adalah tembaga, berarti Cu. WCU per ECU itu sama dengan WAG per EAG. Ya. Kita mencari WCU, berarti ini dorong ke sana. Jadinya WCU itu sama dengan WAG dikali ECU per EAG. WAG atau berat Ag-nya itu adalah 21,6 gram. ECU-nya Cu itu 63,5. Kemudian muatannya ini kan 2 ya. Ini Cu 2+, berarti per 2 EAG. Ag itu 108 per muatannya ini 1. Ya. Berarti ini sama dengan 21,6 dikali 63,5 per 108 kali 2. Nah, 108 kali 2 ini adalah 216 kan? Ya, 216 ini 216. Nih, berarti ini 0,1. 6,35 gram. Ya, nih selesai. Jadi untuk hukum Faraday 2 itu memang lebih gampang daripada
hukum Faraday 1, karena di hukum Faraday 2 kita cuma membandingkan saja. Oke, sekian pembahasan tentang hukum Faraday 1 dan 2. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.